Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar kaum muslimin muslimat yang saya hormati, selamat berpuasa tahun 1441 Hijriah dan 2020 tahun ini. Bulan puasa ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa berkaitan dengan COVID-19. Semoga kita bisa melaksanakan puasa dengan baik dan melawan COVID-19 dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya ingin mengangkat topik tentang mudik. Meskipun kita baru mulai puasa, tetapi saya kira topik ini sangat relevan. Di satu pihak berkaitan dengan COVID-19, tapi juga berkaitan dengan karena topik ini baru didiskusikan secara seru di ruang publik. Kebetulan saya pernah menulis tentang mudik kira-kira tahun 2016. Di sini mudik saya sebut sebagai mudikisasi yang saya lawankan dengan urbanisasi. Saya membahas ini dalam perspektif studi pembangunan yang saya masukkan ke dalam apa yang disebut dengan pembangunan dari bawah atau modernization from below. Mudikisasi kita lawankan dengan urbanisasi, karena mudik itu sebenarnya bukan sesuatu yang bersifat spontan, tetapi bisa kita lihat sebagai sesuatu yang sustainable. Lawan dari urbanisasi dalam perspektif ini sebenarnya bukan ruralisasi, karena secara teori ruralisasi itu adalah perpindahan dari kota ke desa karena kota sudah begitu penuh, tidak lagi bisa menampung, sehingga perlu ada perencanaan mengembalikan masyarakat ke desa dengan segala perangkatnya. Nah, mudik atau mudikisasi bagi saya sesuatu yang secara kultural itu sangat berakar secara tradisi, sehingga sebenarnya bisa direncanakan dalam jangka panjang dan sustainable. Kenapa? Karena pada umumnya orang mudik itu ke desa itu adalah membawa uang. Dalam catatan 2019 itu ada DKI atau Jabodetabek aja itu sekitar 8 triliun. Kalau se-Indonesia itu catatan kalau nggak salah dari BNI itu menyediakan uang 80 triliun. Begitu juga pada Natal dan Tahun Baru. Jadi sangat besar uang itu. Dari perspektif Islam, uang yang seperti ini itu di dalam Al-Quran disebut agar uang atau kekayaan itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya. Kailakunu dulatan bainal aghnia. Jangan sampai kekayaan keuangan itu hanya berputar di antara orang kaya. Nah, ini kebetulan ada satu forum yang bisa mempertemukan dua kelompok besar, yaitu desa dan kota. Kalau satu tahun ada 2 kali saja tahun baru dan Idul Fitri, masing-masing 80 triliun, itu berarti ada 180 triliun uang yang hampir pasti keluar dan beredar. Belum kalau misalnya ada hari-hari libur lain yang lebih dari 3 hari biasanya disebut orang banyak mudik. Oleh karena itu saya kira mudik perlu kita pikirkan dalam perspektif jangka panjang dan sustainable ini. Salah satunya adalah dengan cara bagaimana agar ada investasi yang terjamin ketika orang kota masuk ke desa. Karena pada umumnya uang ada di kota, tetapi ketika
ke desa itu dibelanjakan secara konsumtif begitu saja. Oh ya, masih belum hitung-hitungan tadi itu belum termasuk TKI TKW yang dari luar negeri. Itu saya tidak tahu datanya, tapi saya kira juga bisa mencapai hampir sama, misalnya 80 atau kurang. Tapi yang jelas sampai triliunan. Jadi kalau kita hitung keseluruhan perputaran uang dari mudik dalam 1 tahun, itu sangat besar sekali. Nah, bagaimana jika uang ini itu separuhnya atau sebagiannya itu didorong dalam bentuk investasi? Jadi uang itu diputar di desa, dibudidayakan. Tapi memang di situ harus ada kemampuan manajemen, harus ada produk, harus ada pemasaran, dan lain sebagainya. Justru itu adalah tantangannya bagaimana membangun itu. Saya pernah ke suatu daerah yang cukup jauh di Madura, sebuah desa yang sebagian besar adalah para urban dan para TKI dan TKW. Desa itu di daerah yang terpencil, dan terpencil dalam arti bukan hanya terpencil tapi di seberang laut yang tidak bisa dilalui dengan mobil dan motor kecuali lewat kapal, dan itu kapalnya tidak besar, paling 1-2 mobil. Tetapi di desa itu rumahnya sangat besar, banyak mobil dan banyak motor. Saya ketika tanya kepada orang dari mana mereka berhidup itu, ternyata mereka sebagian ada di Jakarta atau di Surabaya, di kota-kota besar, dan juga dari TKI TKW di luar negeri. Ini berarti ada arus uang yang besar sekali yang masuk ke desa, dan ini tampaknya belum menjadi perhatian kita-kita, khususnya pemerintah. Bagaimana agar baik masyarakat di desa maupun kota itu bisa bersinergi membangun satu sistem di mana mudik itu menjadi satu sinergi dalam investasi bersama-sama. Apalagi sekarang ini ada dana desa, banyak desa wisata, banyak BUMDes dan lain sebagainya. Saya kira mudik perlu kita rencanakan dengan baik. Nah, memang ada tantangan juga. Saya kira ada 3 hal yang perlu kita perhatikan jika mudik ini akan kita jadikan satu model bagaimana membangun sinergi desa kota secara seimbang. Dan kalau perlu kita balik pembangunan ini bukan dari kota tapi dari desa. Di masa COVID ini, saya kira kita, khususnya pemerintah, punya kesempatan besar untuk membangun perencanaan yang lebih dari bawah, ya, from below, bukan selama ini sentralistik. Kenapa kita sangat berat sekali sekarang ini? Karena sebagian besar orang desa pergi ke kota. Bukan hanya mereka yang kerja di sektor formal, tapi juga informal, bahkan harian, ya, seperti tukang ojek misalnya dan lain sebagainya, kaki lima dan lain sebagainya. Mereka setiap minggu, setiap bulan pulang dan seterusnya. Nah, jadi kota itu penuh dengan manusia, tetapi hidupnya sangat rentan. Bagaimana kalau mereka kita dorong ke desa, tetapi desa dibangun satu infrastruktur, dalam arti bukan infrastruktur fisik saja, tapi infrastruktur kemampuan manajemen dan lain sebagainya. Kita sering melihat di beberapa negara, khususnya di Cina, di mana dan Jepang, perusahaan-perusahaan itu bukan hanya level kabupaten dan provinsi, tapi levelnya sudah desa. Ada perusahaan level desa, ada perusahaan level kecamatan. Bahkan kalau di Jepang yang saya tahu,
perusahaan level kecamatan sekalipun sistem asuransinya dan jaminan kesehatan para pekerjanya itu sudah menjadi sama dengan yang pusat. Jadi sudah seluruhnya sistem jaminan kesehatan, sistem asuransi dan lain sebagainya sudah bersifat terpusat, sehingga orang desa nasibnya itu sama dengan orang kota ketika mereka sakit, meninggal dan seterusnya. Jadi kalau kota dibangun produktif, maka saya kira nasib kita akan berubah, tidak seperti sekarang ini. Bahkan menghadapi COVID ini, saya kira desa akan lebih tahan daripada kota. Sebagaimana juga dalam dunia usaha, UMKM lebih bertahan daripada perusahaan besar, seperti ketika krisis 1998. Kita punya pengalaman itu semua, karena itu kita perlu mawas diri dan membangun satu usaha yang lebih sistematis dari fenomena seperti mudik ini. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.